I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Isi presentasi. Yang pertama, pengertian tari. Yang kedua, faktor utama tari. Yang ketiga, faktor pendukung tari. Yang keempat, komposisi tari. Pengertian tari. Tari adalah gerak tubuh yang ritmis sebagai ungkapan ekspresi jiwa pencipta gerak sehingga menghasilkan unsur keindahan dan makna yang mendalam. Faktor utama tari. Unsur utama tari yaitu gerak. Unsur utama tari adalah gerak. Maksud dari unsur utama tari ini terjadi karena adanya suatu tenaga. Dalam unsur utama tari adalah gerak dibagi menjadi dua, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak murni adalah gerak tanpa tujuan atau tanpa makna, sedangkan gerak maknawi adalah gerakan yang memiliki makna atau maksud secara mendalam. Gerak terdiri atas 3. Yang pertama, ruang. Ruang berfungsi untuk menjadi tempat untuk bergerak. Tempat untuk bergerak sebagai unsur utama tari adalah secara harfiah berupa panggung atau pentas, tempat untuk menari, baik panggung tertutup maupun panggung terbuka. Yang kedua, waktu. Unsur utama tari adalah waktu. Hal ini berhubungan dengan waktu yang diperlukan oleh penari dalam melakukan gerak. Faktor pendukung tari yang pertama adalah iringan. Suatu tarian bisa dinikmati apabila diiringi dengan musik ritmis yang cocok dengan gerakan penari. Iringan dan tari pada dasarnya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya akan menghasilkan perpaduan yang harmonis. Iringan tari dibagi menjadi 2, yakni iringan internal yang berasal dari dalam diri penari itu sendiri, seperti tepukan dan nyanyian, dan juga iringan eksternal yang berasal dari luar diri si penari, yaitu alat-alat musik. Faktor pendukung tari adalah tata rias dan busana. Unsur rias dan busana pada sebuah tarian akan menciptakan sebuah makna dan semakin menarik untuk ditonton. Beberapa fungsi dari tata rias dan busana seperti menyempurnakan penampilan wajah, membantu menunjukkan pewartakan atau karakter penari, memberikan efek gerak pada ekspresi atau karakter penari, memberikan nilai tambah keindahan karya tari, membentuk tokoh karakter atau watak penari. Faktor pendukung tari yang ketiga adalah properti. Properti tari merupakan alat yang digunakan untuk melengkapi pertunjukan seni tari. Selanjutnya kita masuk di komposisi tari. Desain gerak. Yang pertama, desain atas. Macam-macam desain atas. Yang pertama, desain datar. Desain yang apabila dilihat dari arah penonton, badan penari tampak dalam postur tanpa perspektif. Semua anggota badan dalam postur menghadap ke samping. Yang kedua, desain dalam. Desain dalam yang apabila dilihat dari arah penonton, badan penari tampak memiliki perspektif yang dalam. Yang ketiga, vertikal. Desain vertikal, desain yang menggunakan anggota badan, pokok, tungkai, dan lengan menjulur ke atas atau ke bawah. Yang keempat, desain horizontal. Desain yang menggunakan sebagian dari anggota badan mengarah ke garis horizontal. Yang kelima, kontras. Desain yang menggunakan garis-garis silang dari anggota badan atau garis-garis yang akan bertemu bila dilanjutkan. Yang keenam, desain murni. Desain yang ditimbulkan oleh postur penari yang tidak menggunakan garis kontras. Yang ketujuh, desain statis. Desain yang menggunakan pose-pose yang sama dari anggota badan walaupun bagian badan yang lain bergerak. 8. Desain lurus. Desain yang menggunakan garis-garis lurus pada anggota badan seperti tungkai, toro, dan lengan. 9. Desain lengkung. Desain dari badan dan anggota badan lainnya menggunakan garis lengkung. Yang 10, desain bersudut. Desain yang banyak menggunakan tekukan-tekukan tajam pada sendi seperti lutut, pergelangan, tangan, kaki, dan siku. 11. Desain spiral.
Desain yang menggunakan lebih dari satu garis lingkaran yang searah dengan anggota badan. Yang ke-12, desain tinggi. Dibuat oleh penari dari bagian dada ke atas yang mempunyai sentuhan intelektual dan spiritual yang kuat. Yang ke-13, desain medium. Desain yang dipusatkan pada bagian dada ke bawah hingga pinggang penari memberi pesan emosional. 14. Desain rendah. Desain yang dipusatkan pada daerah pinggang sampai ke lantai yang memberi kesan gaya hidup. Yang kelima, desain terlukis. Desain yang bergerak yang dihasilkan oleh salah satu atau beberapa anggota badan yang bergerak melukiskan sesuatu. Yang ke-16, desain lanjutan. Desain yang berupa garis lanjutan yang seolah-olah ada yang ditimbulkan oleh salah satu anggota badan. Yang ke-17, desain tertunda. Lukisan di udara yang ditimbulkan oleh rambut penari yang panjang, rok yang lebar, atau panjang selendang. Desain gerak yang kedua adalah desain bawah. Pola lantai dibagi menjadi dua, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Setiap desain pola lantai tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Desain gerak yang ketiga adalah desain kelompok. Macam-macam desain kelompok. Yang pertama, level. Level terdiri dari 3, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Gerak tari level tinggi ditemukan pada tari balet. Penari dengan gerakan level tinggi membentuk pola melayang yang baik dan benar. Yang kedua, level sedang. Level sedang hampir selalu ada di setiap tarian, termasuk tari tradisional di Indonesia. Gerak pada level ini ditujukan dengan posisi penari berdiri. Tak jarang menggunakan properti tongkat atau tombak jika tarian bertema peperangan. Yang ketiga, level rendah. Level rendah pada saat tak menari biasanya ketika penari melakukan gerakan rebah atau berguling di lantai. Desain kelompok yang kedua adalah serempak atau unison. Desain serempak atau unison ini memiliki kesan teratur. Serempak yang dimaksud adalah gerakan penari secara bersama-sama dengan hitungan dan waktu bersamaan pula. Desain kelompok yang ketiga adalah selang-seling atau alternate. Desain selang-seling atau alternate menggambarkan posisi penari berada di antara penari lainnya. Gerak tari yang divariasikan menggunakan desain alternate akan membuat penyajian tari menjadi lebih indah dan variatif. Desain kelompok yang keempat yaitu terpecah atau broken. Desain terpecah atau broken menentukan kecermatan dari koreografer dalam menempatkan posisi penari. Desain ini akan lebih jelas apabila masing-masing penari memiliki pola lantai atau desain atas sendiri. Desain kelompok yang terakhir adalah berurutan atau canon. Desain canon atau bergantian merupakan desain yang di mana penari melakukan gerak tari secara bergantian dan saling menyusul. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on my line, and you know